Halo teman-teman, masih dengan saya di sini dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Jadi ada pertanyaan ke saya teman-teman dari seorang netizen. Jadi dia bertanya, "Bang, kendaraan saya ditarik karena saya menunggak. Kemudian saya sudah datang ke kantor leasing yang menarik dan saya hendak membayar tunggakan plus denda. Tetapi saya juga diharuskan untuk membayar biaya tarik. Bagaimana Bang solusinya?" Ya, jadi gini teman-teman. Memang ya, eh, terkait penarikan kendaraan di leasing ya, itu memang dimungkinkan. Dimungkinkan gini, ketika Anda melakukan one prestasi atau menunggak angsuran ya, mungkin biasanya kalau penarikan itu setelah 2 atau 3 bulan itu biasanya langsung ditarik ya. Nah, ketika penarikan itu terjadi, ini kita bicara soal penarikan itu tidak ada masalah ya, dalam artian tunggakan terjadi, kemudian secara prosedur hukum itu sudah dijalankan, yaitu leasing telah menjalankan somasi, kemudian melalui pihak ketiga yang diberi kuasa untuk mengeksekusi atau menarik kendaraan tersebut itu datang ke rumah debitur dan debitur sendiri kemudian menyerahkan kendaraan tersebut. Itu berarti normalnya seperti itu ya, dan saya berandai-andai kejadiannya seperti itu. Jadi ketika tunggakan terjadi, didatangi oleh pihak ketiga untuk menagih, karena tidak bisa dibayar, akhirnya kendaraan diserahkan. Dan walaupun diserahkan itu tetap nanti akan dianggap sebagai penarikan ya, karena nanti akan diberikan berita acara serah terima kendaraan. Jadi surat kuasanya pun itu biasanya surat kuasa untuk penarikan ya. Jadi gini, ketika penarikan itu terjadi dan Anda kemudian ingin membayar tunggakan, pasti Anda akan dikenakan biaya tarik. Karena apa? Berdasarkan kontrak yang ada, itu biasanya teman-teman ada klausul yang berbunyi setiap biaya yang timbul akibat keterlambatan debitur itu akan dibebankan kepada debitur. Artinya biaya penarikan itu adalah biaya yang timbul karena ada tunggakan. Dan biaya penarikan itu ditarik karena untuk nanti pihak leasing membayar kepada pihak ketiga yang melakukan penarikan. Jadi pihak leasing membayar jasa penarikan. Jadi sebenarnya untuk biaya tarik ini itu yang menentukan adalah pihak ketiga, pihak yang melakukan penarikan. Biasa disebut debt collector atau professional collector ya teman-teman ya. Nah, terus gimana jika biaya penarikan itu ternyata besar, tinggi? Apakah itu bisa dinego? Ya bisa. Tinggal nanti pihak debitur melakukan negosiasi dengan pihak yang menarik, debt collector atau professional collector. Dan kalau misalkan dari pihak penariknya sendiri kemudian bisa mengurangi harga penarikan biaya tarik tersebut, misalkan ditarik 10 juta, namun dinego ditawar jadi 5 juta dan mereka mau, ya sudah, selesai. Tapi gimana kalau mereka tidak mau? Ya tetap saja pihak debitur diberikan tanggung jawab untuk membayar biaya penarikan tersebut teman-teman. Ini secara normal ya teman-teman ya, karena terkadang debitur ketika diminta biaya tarik, itu mereka rata-rata keberatan. Keberatannya karena biayanya yang tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi, pinter-pinternya
kita bernegosiasi dengan pihak debt collector agar biaya tarik tersebut bisa dikurangi, karena leasing sudah bukan sebagai pihak yang berperan penting untuk menetapkan berapa biaya tarik, karena yang lebih tahu biaya tarik di lapangan itu adalah debt collector atau professional collector. Begitu ya teman-teman. Oleh karena itu saran saya supaya tidak terjadi hal seperti ini, sebisa mungkin teman-teman itu memanage pembayaran ya. Kalaupun telat, jangan sampai telat lama-lama, karena risikonya nanti akan seperti itu. Begitu ya teman-teman, jawaban saya terhadap pertanyaan netizen, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.